Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat dia selesai berbicara, beberapa ceritaan tiba-tiba terdengar. Yule Ping dan yang lainnya memucat, menoleh. Mereka melihat beberapa prajurit mereka. Wajah pucat, mulut berbusa, roboh gemetar, tak bernyawa dalam sekejap mata. Ular, begitu banyak ular, teriak seseorang ketakutan. Dek itu sekarang dipenuhi ular yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran dan bentuk, memenuhi udara dengan bau yang memuakkan. Jelas bisa ular. Cukup untuk membuat siapapun pusing. Sebuah suara aneh terdengar dan wanita ular itu dengan lembut meniup tangannya yang halus. Seolah atas perintah, ular-ular itu melompat dari tempatnya melesat ke arah Yule Ping dan yang lainnya seperti anak panah. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah yang sudah pusing karena bisa ular, lengah dan digigit. Dalam 10 tarikan nafas mereka roboh mati di tempat. Melihat wanita ular itu bergerak, orang barbar itu meraung dan melepaskan palu perunggu besar yang lebih tinggi dari manusia, mengayunkannya ke depan. Para prajurit penguasa kota yang sudah kebingungan karena ular berbisa yang tak ada habisnya secara naluriah melompat ke udara untuk menghindari gerombolan tersebut. Tepat saat itu, palu barbar menghantam, melepaskan aura dan energi sumber yang kuat. Sebuah pusaran kekuatan berputar di sekitar palu, tampaknya memiliki daya hisap yang sangat besar, menjebak mereka yang berada di dekatnya. Sebuah dentuman teredam terdengar dan beberapa prajurit penguasa kota langsung hancur berkeping-keping. Tubuh mereka luluh lantah. Sebelum beberapa orang yang selamat sempat menarik nafas, Sander yang selama ini diam tiba-tiba mendengus dingin. Sebuah bendera formasi muncul begitu saja di tangannya yang kemudian dilemparkannya ke kehampaan. Seketika formasi cahaya menyambar kapal, tidak hanya sepenuhnya menyelimuti tetapi juga memberinya semacam kekuatan anti terbang. Para prajurit yang telah terbang ke udara berteriak ketakutan saat mereka jatuh ke tanah. San Fei dengan pedang panjang di tangan memancarkan niat membunuh yang mengerikan, menyapu kerumunan seperti angin sepoi-sepoi. Gerakannya sulit ditangkap. Pedangnya menyerang berulang kali. Setiap serangan mendaratkan pukulan fatal dan musuh-musuh jatuh ke tanah sambil berteriak. Anda berani menyerang saya? Yule Ping bukan lagi pria yang tenang dan terkendali seperti sebelumnya. Rambutnya acak-acakan dan dia berlumuran darah. Meskipun dia tidak terbunuh dalam penyergapan sebelumnya, dia pasti terluka parah. Dari 15 prajurit penguasa kota yang menemaninya, hanya 3 yang tersisa dalam sekejap mata. Ketiganya adalah seniman bela diri tingkat ketiga alam sumber Do. Meskipun mereka berada di tingkat yang sama, Yule Ping adalah yang terkuat di antara mereka. Meskipun mereka dalam keadaan yang menyedihkan, mereka saling mendukung. Terus-menerus menangkis serangan dari segala arah dan berhasil mempertahankan keseimbangan mereka. Nyonya ular dan yang lainnya yang tidak mampu menembus pertahanan segera mengurangi serangan mereka untuk menghindari mendorong Yule Ping terlalu jauh dan menyebabkannya bertindak tidak rasional. Sementara itu, di kapal penguasa kota, para pendekar bela diri yang tersisa melihat pertempuran sengit dan kerugian besar yang mereka alami menjadi pucat pasi karena ketakutan dan benar-benar tercengang. Gagal untuk segera melarikan diri. Nah, Anda bermalas-malasan, teriak Nyonya ular histeris kepada Yangke seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Semua orang telah berpartisipasi dalam pertempuran kecuali Yangke. Dia hanya berdiri di sana tampaknya menikmati tontonan itu. Peristiwa hari ini jelas disebabkan oleh Yangke. Jika bukan karena dendamnya terhadap Yule Ping, tentu saja pihak lain tidak mungkin mengejar mereka ke laut lepas, sehingga memicu pertempuran ini. Tetapi sementara mereka semua telah bertindak, Yangke, orang yang terlibat, tetap tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana mungkin Nyonya ular tidak marah? San Fei dan Man Hua, meskipun diam, keduanya menunjukkan ketidakpuasan. Siapa bilang saya bermalas-malasan? Balas Yangke tajam, wajahnya penuh penghinaan. Apakah Anda buta? Saya hanya melindungi Anda. Nyonya ular gemetar karena marah.
Dia menganggap Yangke ini benar-benar hina. Sejak menaiki kapal, dia tidak menunjukkan rasa hormat padanya, terus-menerus menentangnya, bertindak seolah-olah dia menyimpan dendam yang mendalam terhadapnya. Sekarang dia berani berbohong terang-terangan, jelas-jelas bermalas-malasan dan berpura-pura melindunginya, benar-benar tidak tahu malu. Dia menggertakkan giginya, diam-diam bersumpah untuk memberi pelajaran pada Yangke, untuk menunjukkan kepadanya konsekuensi dari menyinggung seorang wanita. Karena Anda di sini untuk menahan keadaan, sekaranglah saatnya Anda bersinar. Ketiga orang ini adalah tanggung jawab Anda. Sander tampak tidak puas dengan sikap malas Yangke dan berkata dingin. Bagaimana dengan yang lain di sana? Yangke menunjuk ke beberapa pendekar bela diri yang masih berada di kapal istana tuan kota. Para pendekar bela diri ini entah karena kurangnya pengalaman pertempuran atau rasa takut yang tulus, tidak berpikir untuk melarikan diri sampai Yangke menunjuk mereka. Pada saat itulah mereka mulai melarikan diri dengan panik. Serahkan ini pada saya. Anda hanya perlu berurusan dengan Yu Leping dan yang lainnya. Sander mengedengus, melompat dari kapal seperti burung rok yang membentangkan sayapnya, memancarkan kekuatan dan mengejar para pendekar bela diri yang melarikan diri. Beberapa dari mereka tidak terlalu terampil dan hanya berada di kapal untuk menjaganya. Bahkan jika mereka berpencar dan melarikan diri, mereka pasti tidak bisa lolos dari kejaran Sander. Kematianlah hanyalah masalah waktu. Dasar bocah, kenapa Anda tidak bergerak? Melihat Yangke masih berdiri di sana, tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Nyonya ular tidak bisa menahan diri untuk mendesaknya. Meskipun dia Sanfei dan dua orang lainnya telah berhasil menjebak Yu Leping dan teman-temannya. Ketiga orang ini bukanlah lawan yang mudah. Pertahanan terkoordinasi mereka tak tertembus. Semakin lama ini berlanjut, semakin banyak masalah yang akan Anda timbulkan. Kakak Yang, cepat bergerak, desak Sanfei dengan tidak sabar. Kakak Yang, beberapa hari yang lalu saya buta dan menyinggung Anda. Maafkan saya kali ini, Kakak Yang. Saya Yu Leping akan membalas Anda dengan setimpal. Wajah Yu Leping memucat ketika melihat Yangke menatapnya dan dia segera memohon ampun. Jika dia tahu perjalanan ini akan penuh bahaya, mengapa dia bertindak begitu gegabah? Bukankah lebih baik tinggal di Pulau Tongtian, menikmati hak istimewanya dan diperlakukan tanpa hukuman? Dia tidak menyangka bahwa dia yang memiliki pengaruh besar di Pulau Tongtian akan benar-benar tak berdaya di kedalaman laut. Nyonya ular dan orang-orang sepertinya bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Mengetahui bahwa memohon kepada mereka tidak ada gunanya, dia hanya bisa memohon kepada Yangke. Saya punya 1 juta kristal asa, saya bisa memberikan semuanya kepada kakak Yang. Tolong ampuni saya. Yu Leping sepertinya tahu bahwa janji kosong tidak akan membuatnya percaya, jadi dia segera menawarkan sesuatu yang berarti. 1 juta kristal asa? Mendengar ini, mata Nyonya ular dan yang lainnya berbinar. Meskipun mereka memiliki reputasi dan kekuatan yang cukup besar di Pulau Tongtian, kristal asal yang telah mereka peroleh dengan susah payah hampir tidak cukup untuk kebutuhan mereka sendiri, tanpa surplus. Mendengar bahwa Yu Leping memiliki 1 juta kristal asal, mereka seperti serigala lapar yang mengincar daging segar. Tak bisa mengalihkan pandangan. Jika mereka bisa mendapatkan 1 juta kristal asal itu, perjalanan ini akan menjadi keuntungan besar. Memikirkan hal ini, Nyonya ular dengan cepat mengedipkan mata pada Yangke, memberi isyarat agar dia berpura-pura setuju dan mendapatkan 1 juta kristal asal terlebih dahulu. Yangke mengabaikannya sepenuhnya, menatap Yu Leping dengan jijik dan berkata, Anda pikir Anda bisa membeli hidup Anda hanya dengan 1 juta kristal asal? Hanya? Mendengar ini, Nyonya ular dan yang lainnya pucat pasi. 1 juta kristal asa dan dia menyebutnya hanya. Apakah anak ini tidak mengerti angka? Yu Leping berkata dengan wajah sedih. Saudara Yang, hidupnya tidak berharga. Saya bisa melihatnya dan orang yang tidak berharga. Yang mencibir, Yu Leping berkata, Saudara Yang, mohon bermurah hati dan ampuni saya. Ketika berada di bawah atap seseorang, bagaimana mungkin Anda tidak menundukkan kepala?
Meskipun tahu harapannya tipis, Yuleping tidak bisa menyerah mencari secercah harapan itu. Yangke mencibir berulang kali lalu menoleh kedua pendekar lainnya di samping Yuleping dan berkata, "Ingin hidup atau ingin mati?" Kedua pendekar itu sudah ketakutan, tidak yakin kapan pertahanan mereka akan ditembus. Mendengar pertanyaan Yangke, mereka buru-buru mengangguk, berkata, "Ingin hidup, ingin hidup." Menilai dari kata-kata Yangke, sepertinya mereka masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. "Jika kalian ingin hidup, bantu saya membunuhnya." Yangke menunjuk Yuleping dan berkata, "Saya punya dendam terhadap orang ini yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Asalkan Anda membantu saya membunuhnya, saya akan memutuskan untuk membiarkan Anda hidup." Mendengar itu, ekspresi Yuleping berubah drastis. Sementara ekspresi dua pendekar lainnya dari kediaman penguasa kota bergeser. Seolah-olah mempertimbangkan pro dan kontra. Yuleping berteriak, "Saudara-saudara, jangan dengarkan dia. Orang ini mencoba menabur perselisihan di antara kita. Jika saya mati, mereka pasti tidak akan membiarkan kalian pergi." Sambil berbicara, dia berbalik dan menatap Yangke dengan tajam dan berteriak, "Anda sangat licik." Mengetahui bahwa Yangke pasti tidak akan membiarkannya pergi, Yuleping terlalu malas untuk memohon belas kasihan. Kedua pendekar dari kediaman penguasa kota murtan kening. Mereka tahu bahwa Yangke mencoba menabur perselisihan. Tetapi dalam situasi hidup dan mati ini, saran Yangke masih menggoda. "Tuan-tuan, mungkin kalian..." Yuleping mengamati ekspresi mereka dan merasa takut. Jika Yangke berhasil menabur perselisihan di antara mereka berdua, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan pikiran itu, dia mengeluarkan raungan panjang, mengumpulkan semua kekuatannya, dan melesat ke langit seperti anak panah, mencoba melarikan diri. "Yuleping, Anda!" Ekspresi kedua prajurit yang tersisa berubah drastis. Kelangsungan hidup mereka disebabkan oleh dua faktor. Pertama, mereka bertiga telah membentuk pertahanan yang tak tertembus. Dan kedua, Nyonya Ular dan yang lainnya tidak berani terlalu maju, sehingga menjaga keseimbangan yang rapuh. Namun sekarang, Yuleping yang terguncang telah meninggalkan mereka. Lingkaran pertahanan tiba-tiba memiliki celah besar. Palu besi besar milik barbar itu menyapu dan ular-ular berbisa yang mengelilingi keduanya menyerbu ke depan, menelan mereka bulat-bulat dalam sekejap mata. Yuleping yang hanya meluncurkan dirinya setinggi 5 zang jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Pembatasan anti terbang di kapal tampaknya berada pada tingkat yang sangat tinggi, jauh di luar kemampuannya. Shen Fei yang telah mempersiapkan dirinya untuk ini melepaskan pedang panjang yang diselimuti cahaya pelangi, langsung menelan Yuleping dalam tirai pedangnya. Beberapa jeritan terdengar dan kedua prajurit dari istana tuan kota tewas seketika. Situasi Yuleping tampaknya tidak lebih baik. Terbungkus tirai pedang Shen Fei. Dia tidak bisa menembusnya sekeras apapun dia mencoba, dan lukanya terus bertambah. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas dan Yangke muncul di belakangnya secara misterius, melayangkan pukulan ke arahnya. Yuleping sudah berjuang untuk bertahan. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan melawan serangan mendadak Yangke? Pukulan itu mengenai punggungnya secara langsung dan kekuatan dahsyatnya menyebabkan Yuleping memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terdorong beberapa langkah ke depan oleh kekuatan yang sangat besar. Shen Fei tiba dengan pedangnya dan dengan gerakan cepat dia memenggal kepala Yuleping. Darah menyembur dari mayat tanpa kepala itu seperti air mancur. Detik berikutnya, Shen Fei tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih cincin spesial Yuleping. Yuleping sebelumnya mengatakan dia akan memberi Yangke 1 juta kristal sumber yang menunjukkan bahwa dia sangat kaya. Sekarang dia telah mati, cincin spesial Yuleping secara alami menjadi sangat dicari. Sebelum Shen Fei berhasil, Yangke tiba-tiba meraung. "Sudah Shen, apa sedang Anda lakukan?" Sambil berbicara, ia melayangkan pukulan kuat ke arah Shen Fei. Shen Fei bertahan kening, tidak ingin berlama-lama dengan Yangke dan hanya menggeser tubuhnya sedikit untuk menghindari serangan itu. Targetnya tetap cincin spesial. Tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengar suara mendesis dan kemudian bayangan hijau melingkari pergelangan tangan Yuleping.
Saat Senfei mengulurkan tangan untuk meraihnya, bayangan hijau itu melesat ke arahnya seperti anak panah, disertai suara mendesis. Baru kemudian Senfei menyadari bahwa bayangan hijau itu sebenarnya adalah ular berbisa, setipis tusuk bambu. Ia ketakutan dan segera menarik tangannya, takut digigit. Ular berbisa hijau itu sangat lincah. Melihat Senfei mundur, ia tidak mengejar. Ia hanya melingkari jari Julepeng, menghapus cincin spesial, lalu meluruskan tubuhnya dan melompat ke arah roh ular itu. Yangke dan Senfei mendarat perlahan, keduanya menatap Nyonya Ular dengan ekspresi muram. Pertengkaran mereka sebelumnya telah memungkinkan Nyonya Ular untuk menuai keuntungan, yang tentu saja membuat mereka tidak senang. Sang barbar tampak lambat bereaksi, baru menyadari apa yang terjadi dan menatap cincin di tangan Nyonya Ular dengan niat predator. Tiga bersaudara, kenapa kalian menatap saya seperti itu? Sepertinya kalian ingin memakan saya hidup-hidup, jadi saya sangat takut. Kata Nyonya Ular, diam-diam menarik cincin spesial ke dalam jubahnya. Senfei mengacungkan pedang panjangnya menunjuk ke arah Nyonya Ular dan berkata, "Jika Anda berani melakukan gerakan lain, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan." "Apa yang Anda lakukan?" Wajah Nyonya Ular menegang, tetapi dia tidak berani melanjutkan. Menggenggam cincin spesial di tangannya yang seperti giok dan tertawa kering. "Anda tahu apa yang Anda lakukan?" Senfei mencibir, berbalik ke arah Man Kuo dan berkata, "Sudah Man, mungkin ada jutaan kristal asa di dalam cincin itu. Bagaimana menurut Anda?" Man Kuo terkekeh dan berkata, "Keuntungan haram, tentu saja saya mendapat bagian dan saya juga mendapat bagian." Yangke menatap Senfei dan heran, merasa tidak senang. "Kenapa Anda tidak bertanya pada saya?" Senfei berkata, "Hanya 1 juta kristal asa, bagaimana mungkin kakak yang peduli?" Ini jelas merupakan sindiran tentang apa yang dikatakan Yangke kepada Juleping sebelumnya. "Saya peduli, saya sangat miskin," Yangke berkata dengan serius. Meskipun dia benar-benar meremehkan 1 juta kristal asal itu, tetapi saat ini dia tidak bisa menunjukkannya. Jika tidak, orang-orang di kapal pasti akan mencurigainya. Bersikap acuh tak acuh terhadap 1 juta kristal asal tepat di depannya akan membuat siapapun curiga. Yangke berseru, "Masalah ini harus dihitung sebagai bagian saya, jangan tidak adil." Senfei merutani kening. Dia tahu dia tidak bisa menyingkirkan Yangke. Mereka telah bertukar pukulan sebelumnya. Setelah menyadari bahwa kekuatan Yangke tidak kalah darinya, dia hanya bisa berkata, "Nyonya Ular, apakah Anda benar-benar berniat melawan kami bertiga sendirian? Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan." Nyonya Ular menggertakkan giginya tampak sangat kesal, tetapi melihat ketiga pria kekar itu termasuk Man Kuo menatapnya dengan begitu mengancam, dia tahu dia tidak bisa memonopoli cincin spesial Julepeng. Jika dia melakukannya, itu pasti akan menimbulkan kemarahan orang banyak. Meskipun Nyonya Ular cukup kuat, dia tidak yakin bisa menghadapi Senfei dan Man Kuo sekaligus. Terlebih lagi dia belum pernah merasakan betapa kuatnya bocah Yangke itu. "Ini dia!" Dengan marah, Nyonya Ular melemparkan cincin spesial di tangannya ke Senfei, tampak kesal. "Anda memang pandai menindas orang." Penampilannya yang berlinang air mata pasti akan membangkitkan rasa iba pada siapapun yang tidak mengetahui situasinya. Dan mereka akan membenci Yangke dan yang lainnya karena telah bersekongkol melawannya. Kali ini Yangke tidak mencoba mencegat cincin itu, membiarkan Senfei mengambilnya. Detik berikutnya indera ilahi Senfei melonjak dengan jelas mematahkan batasan cincin itu. Yangke dan yang lainnya menjulurkan leher mereka menyaksikan dengan penuh harap. Wajah mereka dipenuhi keserakahan. Beberapa saat kemudian wajah Senfei tiba-tiba berseri-seri karena gembira dan semua orang langsung tahu bahwa dia telah mematahkan batasan tersebut. "Berapa banyak?" tanya Man Kuo dengan tidak sabar. Senfei tampak sedikit bersemangat juga dan menjawab, "Lihat sendiri." Dengan itu dia melambaikan tangannya dan susunan pemurian tingkat menengah dipasang di dek. Kemudian dia mengeluarkan semuanya dari cincin itu. Dalam sekejap dek itu dipenuhi dengan kristal sumber, tumpukan kristal yang hampir membutakan Nyonya Ular dan yang lainnya.
Mereka tidak tahu jumlah pasti kristal sumber, tetapi dilihat dari skalanya, setidaknya ada 1 juta. Klaim Yu Leping tentang 1 juta kristal sumber bukanlah lelucon. Tingkat kultivasinya mirip dengan Nyonya Ular dan yang lainnya, namun ia menjalani kehidupan yang bebas, dengan kristal sumber yang lebih dari cukup untuk digunakan. Sebaliknya, Nyonya Ular dan yang lainnya harus bekerja keras di laut setiap saat. Hampir tidak menghasilkan cukup uang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Membandingkan keduanya, Nyonya Ular dan yang lainnya merasa kesal. Ini keterlaluan. Seorang pelayan biasa di rumah besar penguasa kota telah mengumpulkan begitu banyak kekayaan dari rakyat. Ini benar-benar bejat dan pantas dihukum oleh langit dan bumi. Yangke mengumpat dengan gigi terkatup. Kata-kata ini menyentuh hati Nyonya Ular dan yang lainnya. Yu Leping memang hanya seorang pelayan di rumah besar penguasa kota, namun ia memiliki kekayaan yang begitu besar. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan mereka yang memiliki posisi lebih tinggi daripada Yu Leping? Mereka pasti memiliki kekayaan yang lebih besar lagi, kan? Mari kita bagi dulu, kata Barbar dengan bersemangat menjilat bibirnya. Berapa orang yang akan berbagi? Tanya Nyonya Ular. Hanya kita berempat. Berapa banyak orang yang ingin kalian bagi? Jawab Barbar dengan datar. Senfei dan Yangke saling bertukar pandang tetapi tetap diam. Kalau begitu, cepat bagi. Nyonya Ular juga mengambil keputusan dan melambaikan tangannya. Seketika, keempatnya membagi isi cincin Yu Leping secara merata. Masing-masing berseri-seri gembira, seolah-olah mereka telah memenangkan kesepakatan besar. Hampir 20 prajurit dari istana Tuan Kota telah tewas dalam perjalanan ini. Selain cincin Yu Leping, tentu saja ada rampasan perang lainnya. Namun setelah mengumpulkannya, semua orang menemukan bahwa cincin orang-orang ini tidak berisi banyak barang berharga. Selain 2 kultivator alam sumber dot terakhir yang nyaris bertahan hidup bersama Yu Leping, cincin spesial yang lain hanya berisi beberapa ratus kristal sumber, paling banyak, dan paling sedikit beberapa lusin, membuat mereka sangat miskin. Kedua cincin spesial Do Yuan level 3 memang berisi beberapa barang, tetapi nilai keseluruhannya kurang dari 1/10 milik Yu Leping. Yangke dan 3 lainnya dengan cepat membaginya. Sekitar setengah cangkir teh kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di laut. Sosok itu terbang langsung ke arah mereka dan dengan cepat mendarat di geladak. Itu adalah Sander yang telah mengejar mereka. Dilihat dari penampilannya, dia jelas telah membunuh semua orang yang melarikan diri. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan kapal ini? Nyonya Ular memandang kapal yang berlabuh di samping dengan sedikit minat dan bertanya. Jika kalian menginginkannya, kalian bisa memurnikannya sendiri. Jawab Sander dengan acuh tak acuh. Nyonya Ular sangat gembira dan hendak terbang ketika Sander berkata, "Mari kita lanjutkan." Wajah Nyonya Ular menjadi gelap, tetapi dia tidak berani terlalu banyak berdebat dengan Sander. Tak lama kemudian kapal terus berlayar ke depan. Yang mengejutkan Nyonya Ular dan yang lainnya, Sander tidak menanyakan tentang rampasan perang setelah kembali, seolah-olah dia telah lupa. Namun justru inilah yang mereka harapkan. Jika Sander bersikeras untuk berbagi, Nyonya Ular dan yang lainnya tidak akan bisa menolak. Namun Yangke tahu bahwa Sander tidak lupa, tetapi hanya tidak peduli. Pria ini telah memurnikan senjata di Pulau Tongtian selama 900 tahun, menuai keuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal kekayaan, 10 Yu Leping mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Sander. Bagaimana mungkin beberapa rampasan perang menarik perhatiannya? Daripada menimbulkan ketidaknyamanan dengan Nyonya Ular dan yang lainnya, lebih baik berpura-pura tidak tahu. Setelah pertempuran sengit, Nyonya Ular dan yang lainnya tampak agak kelelahan dan pergi ke kabin untuk bermeditasi dan beristirahat. Meskipun Yangke tidak lelah, dia tidak ingin berbeda. Jadi dia juga pergi ke kamarnya dan menutup mata untuk berkonsentrasi. Hari-hari berlalu dan tujuan Sander tampak sangat jauh dari Pulau Tongtian. Kapal telah berlayar selama lebih dari setengah bulan dan masih belum tiba. Selama waktu ini semua orang bergantian beristirahat dan mengendalikan arah kapal dan semuanya berjalan dengan damai. Serangan sesekali dari monster laut hampir saja menjadi malapetaka, tetapi mereka lolos tanpa cedera.
Kapal Sander tampaknya berkualitas sangat tinggi, meskipun tidak sepenuhnya setara dengan harta karun tingkat kaisar. Kapal itu jelas berada di puncak tingkat sumber Do. Monster laut raksasa tidak dapat merusaknya sedikit pun. Ini dapat dimengerti. Sander sendiri adalah seorang ahli pemurni senjata tingkat sumber Do puncak. Jadi bagaimana mungkin dia tidak dengan teliti membuat harta karunnya sendiri? Kapal ini tidak hanya sangat kokoh, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai formasi dan pembatasan. Misalnya, pasukan anti udara dan layar cahaya pembatas yang mengatasi pergerakan Yulepeng dan yang lainnya adalah fungsi dari kapal ini. Yangke bahkan menduga bahwa Sander telah menguasai kapal ini. Di kapal ini, Sander dapat mengendalikan segalanya dan tidak ada gerakan yang dapat lolos dari persepsinya. Jika dia ingin berurusan dengan Nyonya Ular dan yang lainnya di kapal, itu akan mudah. Namun Sander tidak akan melakukan itu kecuali dia benar-benar gila. Dia masih membutuhkan orang-orang di kapal untuk membantunya mengambil alat itu. Pada hari itu, Yangke yang sedang bermeditasi di dalam kabin tiba-tiba merasakan kapal berguncang hebat dan kemudian berhenti dengan cepat. Ia mengangkat alisnya menyadari bahwa mereka pasti telah sampai di tujuan dan buru-buru berjalan keluar dari kabin. Yangke adalah orang pertama yang mencapai dek, tempat Sander sudah berdiri. Tak lama kemudian Mankwe dan yang lainnya menyusul. Melihat sekeliling laut berkilauan membentang hingga cakrawala, pemandangan yang tenang dan indah di bawah langit biru dan awan putih. Tuan, mengapa kita berhenti? Nyonya Ular menoleh dan melihat sekeliling, bertanya dengan sedikit curiga. Kita sudah sampai, jawab Sander. Nadanya tenang, tetapi siapapun dapat merasakan kegembiraannya yang halus. Semua orang tercengang, melihat sekeliling lagi dengan ekspresi tidak percaya dan ragu. Ini hanyalah lautan luas, tidak berbeda dari tempat lain. Bagaimana mungkin mereka sudah sampai? Keahlian formasi orang tua itu sangat tinggi. Menyebutnya sebagai master formasi tingkat kaisar bukanlah suatu hal yang berlebihan. Ada formasi air berwarna-warni di depan. Wajar jika kalian tidak bisa melihat apapun. Sander menjelaskan melihat ke depan dan mencibir. Jika kalian bisa melihatnya, itu akan menjadi masalah. Seorang master formasi tingkat kaisar. Ekspresi Senfe berubah dan dia mengerutkan kening. Tuan, Anda tidak pernah mengatakan ini adalah sarang master formasi tingkat kaisar. Sungguh lelucon. Mereka benar-benar akan memaksa masuk ke sarang master formasi tingkat kaisar. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Bahkan jika seorang master formasi tingkat kaisar mati, berapa banyak formasi pembunuh dan jebakan yang akan dia pasang di sarangnya? Menerobos masuk dengan gegabah, apa gunanya? Mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Meskipun Nyonya Ular dan Barbar tidak berbicara, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam. Jelas sangat ketakutan. Jika kalian takut, kalian bisa pergi sekarang. Sander mencibir. Wajah Senfe menjadi dingin dan dia merasa sangat tidak senang. Dia merasa seperti telah menaiki kapal bajak laut. Pada titik ini, Sander menyuruhnya pergi. Bukankah itu lelucon? Bahkan jika dia bisa pergi begitu saja, dia tidak akan mau. Karena Tuan membawa kita ke sini, Anda pasti punya alasan. Apa yang membuat kalian begitu cemas? Yangke melirik Senfe dan berkata dingin. Nyonya Ular tersenyum mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, "Iya, Tuan pasti sudah siap. Kita hanya perlu mengikuti perintahnya." Sander menoleh ke semua orang dan berkata, "Jika memang itu yang kalian pikirkan, maka itu yang terbaik. Mulai sekarang saya tidak ingin mendengar pertanyaan apapun. Lakukan apa yang saya katakan. Mereka yang tidak mau bekerja sama, pergilah." Tidak ada yang menjawab. Siapa yang akan membatahkan saat ini? Jadi Sander mengangguk puas. Bagus sekali. Formasi 10 warna cahaya air ini memang tangguh, tapi formasi itu benda mati. Manusia itu hidup. Jika orang tua itu masih hidup, saya mungkin tidak bisa menghancurkannya, tapi dia sudah mati. Dia mencibir berulang kali. Saat dia berbicara dengan sekejap tubuhnya, dia terbang dari kapal, melambaikan tangan dan berteriak, "Ikuti saya!"
Yangga dan yang lainnya mengikuti tanpa berkata apa-apa. Selanjutnya Sander tampak mulai mengelilingi suatu titik tertentu, terus-menerus mengeluarkan bendera formasi dari cincin spesialnya dan melemparkannya ke hampaan. Setelah mencapai lokasi tertentu, ia akan meminta salah satu anggota kelompok Yangke untuk berhenti, menyerahkan bendera susunan kendali kepada mereka dan menginstruksikan mereka untuk bersiap. Melihat kemudahan dan kepercayaan dirinya yang terlatih, semua orang mempercayainya. Tidak ada lagi keraguan atau keberatan. Mereka sepenuhnya bekerja sama dengan perintah dan tindakannya. Sekitar setengah jam kemudian semuanya siap. Kelima orang itu berdiri di 5 posisi berbeda, masing-masing memegang bendera susunan kendali, siap bertempur. Tiba-tiba teriakan keras datang dari arah Sander, diikuti oleh gelombang energi sumber. Melihat ini, keempat orang lainnya segera mengikuti instruksi Sander, menyalurkan energi sumber mereka ke bendera susunan kendali mereka dan mengirimkannya ke ruang hampa di depan. Dalam sekejap, 5 pancaran cahaya seperti pelangi dari langit menembus area luas di laut, terhubung erat. Bersamaan dengan itu, bendera susunan kendali yang telah Sander tempatkan secara diam-diam sebelumnya juga aktif. Di bawah manipulasi kelima bendera kendali, mereka beresonansi aneh, memancarkan fluktuasi daya yang aneh. Terlihat jelas layar cahaya setengah lingkaran transparan muncul begitu saja di laut. Layar raksasa itu seperti mangkok terbalik, menyelimuti permukaan, dan melaluinya orang dapat melihat pemandangan yang berbeda dari laut itu sendiri, secara samar-samar. Melihat ini, semua orang langsung tahu bahwa Sander benar. Ini memang sarang seorang ahli yang kuat, hanya disembunyikan oleh susunan yang tangguh. Tugas Sander sekarang adalah menghancurkan susunan itu dan mengungkap tempat itu lagi. Saat kelima orang itu terus menyalurkan kekuatan mereka, pemandangan di dalam layar cahaya transparan secara bertahap menjadi lebih jelas. Yangka mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa itu hanyalah sebuah pulau kecil. Tidak terlalu besar, tetapi dengan pemandangan yang sangat indah. Pulau itu ditutupi bebatuan bergerigi dan vegetasi yang rimbun. Pemandangan yang benar-benar menyenangkan. Dia bertanya-tanya bagaimana guru Sander menemukan tempat ini. Tetapi tinggal di sini tentu saja merupakan pilihan yang terbaik. Jika seseorang tidak dapat meninggalkan alam rahasia kekosongan sunyi, memilih untuk tinggal di sini sendirian akan cukup nyaman. Sayang sekali sang guru buta karena telah menerima Sander, murid pemberontak ini, yang menyebabkan terganggu bahkan setelah kematiannya. Dengan Sander membawa orang-orang untuk mengganggu kedamaiannya. Setelah lebih dari setengah jam, Yangka dan yang lainnya telah kehabisan energi, hampir sampai pada titik tak mampu bertahan hidup. Pemandangan pulau di dalam layar cahaya transparan akhirnya sepenuhnya terungkap kepada mereka. Tepat saat itu Sander tampaknya bergerak. Yangka dan yang lainnya hanya memperhatikan bahwa bendera susunan yang ditempatkan di sekitar pulau semuanya berdengong dan kemudian kekuatan besar meletus, seketika menghancurkan layar cahaya transparan. Kekuatan yang sangat besar meletus menyebabkan Yangka dan yang lainnya hanya tidak siap terhuyung mundur, hampir mengalami kelelahan telak. Namun dilihat dari ini, susunan berwarna air yang telah menyembunyikan keberadaan mereka di pulau itu juga telah hancur. Sander telah memimpin mendarat di pulau itu. Melihat ini, yang lain secara alami mengikuti, menggunakan teknik gerakan mereka untuk mengimbangi. Tak lama kemudian, kelima orang itu berkumpul di pulau itu, berdiri di sudut tepinya. Sander tetap diam dan tidak ada yang berani bergerak gegabah. Bagaimanapun ini adalah sarang seorang ahli susunan tingkat kaisar, dan satu langkah salah dapat menyebabkan kematian mereka. Setelah berpikir sejenak, Sander berkata, "Masih banyak susunan sihir di pulau ini. Saya akan menghancurkannya satu persatu. Apakah kalian akan menunggu saya di sini atau ikut dengan saya?" Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Saya sarankan kalian menunggu di sini." Sebelum yang lain bisa berbicara, Nyonya Ular buru-buru berkata, "Pulau ini sangat berbahaya. Saya merasa lebih aman mengikuti Tuan." "Apakah Anda yakin?" Sander melirik Nyonya Ular dengan acuh tak acuh. Nyonya Ular tersenyum genit. "Karena Tuan membawa saya ke sini, Anda harus melindungi saya, oke?"
Dia bahkan berhasil menggoda pria tua seperti Sander. Tidak jelas apakah itu sifat aslinya atau hanya kebiasaan berakting. Dan Anda? Sander menoleh untuk melihat yang lain. Si kejam menggaruk kepalanya terkekeh dan berkata, "Saya juga akan pergi bersama Tuan." Sanpe mengerutkan kening dan melirik Yangke. "Saya lelah, saya akan beristirahat di sini. Panggil saya setelah Anda selesai." Setelah mengatakan ini, Yangke benar-benar duduk bersila. Sanpe berkata, "Kalau begitu, saya juga akan tinggal di sini untuk menemani kakak Yang." Yangke meliriknya dengan setengah tersenyum, sementara ekspresi Sanpe tetap tidak berubah. "Kalau begitu, kalian berdua ikut saya," ejek Sander, memberi isyarat kepada Nyonya Ular dan Barbar sebelum memimpin jalan. Keduanya saling memandang, tidak yakin apakah pilihan mereka benar atau salah. Tetapi setelah sampai sejauh ini mereka tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan mengikuti. Setelah ketiganya menghilang dari pandangan, Sanpe tiba-tiba menatap Yangke dan berkata, "Surya Yang, apakah Anda tidak takut mereka akan meninggalkan Anda jika Anda tidak mengikuti mereka?" Yangke berkata dengan tenang, "Jika Anda khawatir, Saudara Sen, ikuti saja mereka sendiri. Mengapa Anda menyeret saya ke dalam hal ini?" Sanpe tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, tampaknya cukup bermusuhan dengan saya. Saya ingin tahu apa yang telah saya lakukan sehingga menyinggung Anda." Yangke berkata, "Saya memang selalu seperti ini. Jika Anda tidak terbiasa, jangan mengobrol dengan saya. Nanti Anda akan merasa tidak tahan." Wajah Sanpe berkedut dan dia memaksakan senyum. "Saya mengagumi orang-orang yang sombong seperti Anda. Kakak Yang, Anda tampaknya cukup cakap. Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya?" "Bekerja sama? Bekerja sama dalam hal apa?" Yangke menatapnya dengan setengah tersenyum. Ekspresi Sanpe berubah dan serius dan berkata, "Jangan bertetele, karena kakak yang diundang ke sini oleh Tuan Sander. Anda pasti juga ingin meninggalkan alam rahasia kekosongan sunyi ini. Jika apa yang dikatakan Tuan Sander itu benar, maka ada alat di sini untuk memungkinkan kita untuk pergi. Tidakkah Anda ingin memiliki alat itu di tangan Anda sendiri?" Bibir Yangke melengkung membentuk senyum penuh arti. Dia berkata, "Kakak Sen, Anda telah berpikir cukup banyak." Sanpe berkata, "Lokasi jalan keluar ada di tangan Sander. Jika dia juga mengendalikan alat itu, maka apakah dia dapat membawa kita keluar atau tidak sepenuhnya tergantung padanya. Sander, apakah kita dapat mempercayainya atau tidak adalah masalah lain, tapi tentu saja tidak bisa. Tapi jika kita bisa mendapatkannya alat itu, kita akan berada di atas angin. Dan Sander harus bertindak sesuai keinginan kita." Yangke mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Sudah Sen benar, saya belum pertimbangkan itu." Sanpe tersenyum dan berkata, "Sudah Yang, mungkin telah mempertimbangkannya, tetapi hati seorang pria sejati itu terbuka dan jujur." Dia sedikit menyanjung yang sangat menyenangkan Yangke dan dia berkata, "Lalu menurut Saudara Sen, apa yang harus kita lakukan?" Sanpe berkata, "Tentu saja setelah Sander menemukan benda itu, maka..." "Lalu Saudara Sen, Anda bergegas dan menebas dengan liar untuk menarik perhatian mereka, dan saya akan mengambil kesempatan untuk merebut benda itu." Yangke memotongnya sebelum dia selesai. Wajah Sanpe menjadi gelap, mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Yangke bertanya dengan sungguh-sungguh, "Saudara Sen, apakah menurut Anda saran ini tidak pantas?" Wajah Sanpe berkedut dan dia berkata, "Iya, saya perlu mempertimbangkan ini dengan cermat. Orang-orang itu tidak mudah dihadapi. Satu saat kecerobohan bisa menyebabkan kehancuran total. Tentu saja Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Beritahu saya jika Anda sudah mengambil keputusan agar saya tahu kapan harus bertindak," kata Yangke dengan serius. "Ya, ya." Sanpe mengangguk kaku. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.